Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Channel Batam. Channel yang akan selalu memberikan informasi tentang bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BST, KIP, KIS, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, saya selalu mendoakan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti channel saya ini agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar lagi mendengarkan informasi dari saya, informasi tentang bantuan-bantuan sosial. Tapi sebelum saya menyampaikan informasi selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah like dan subscribe dan selalu men-share channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan baru mengenal channel saya, silakan di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-temannya untuk dapat informasi ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya, kita ikuti ya. Jangan kemana-mana. Bapak Ibu, saya menghimbau sekali lagi dan menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan bantuan dan sudah menerima bantuan dari pemerintah, mohon digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan Bapak Ibu semuanya dan untuk kebutuhan yang memang benar-benar urgent. Jangan digunakan bantuan pemerintah ini untuk kebutuhan yang memang tidak perlu. Bapak Ibu udah tahu sendiri lah apa keperluan Bapak Ibu semuanya. Jadi harapan pemerintah agar bantuan pemerintah ini tepat sasaran dan tepat guna adalah jadi benar-benar kenyataan. Dan satu lagi saya menyampaikan agar Bapak Ibu semua mari kita jaga anak keluarga kita dari gangguan narkoba. Jangan sampai sekalipun kita menyentuh yang namanya narkoba itu. Karena narkoba ini adalah musuh kita bersama, musuh Indonesia. Karena dengan ada narkoba di keluarga kita akan hancur dan anak cucu kita pun akan hancur juga. Katakan tidak untuk narkoba. Dan tanpa narkoba, Indonesia maju dan sejahtera. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan berita tentang BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai atau biasa dikenal Bantuan Sembako. BPNT bulan Maret dan April saldonya sudah masuk ke dalam KKS ataupun ATM Bapak Ibu semua pemegang KKS yang merupakan penerima bantuan BPNT. Tapi, ini ada tapinya. Ada beberapa kriteria yang memang belum ditransfer oleh Kementerian Sosial. Kita bahas di akhir ya. Sekarang kita bahas dulu yang sudah ditransfer. Yang sudah ditransfer oleh kementerian itu siapa saja. Di sini kementerian kemarin mentransfer dana itu dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah yang datanya sudah benar-benar valid di awal. Jadi tidak ada perbaikan data, memang datanya sudah bagus. Itulah yang ditransfer pertama kali di akhir Maret kemarin. Kemudian tahap 2 dan 3 juga menyusul kemudian. Tahap 2 dan 3 ini adalah KPM yang diperbaiki oleh teman-teman TKSK, operator kelurahan, operator NG desa, dan operator kota. Jadi ketika sudah diperbaiki dan memang datanya sudah valid dengan Disduk Capil, makanya datanya KPM tersebut sudah ditransfer saldonya ke dalam KKS si penerima tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu yang datanya sudah KKS-nya sudah terisi atau sudah tertransfer, berarti itu karena memang data dari Bapak Ibu semuanya sudah valid
dengan data di Dukcapil, tidak ada kendala. Nama sama, nomor NIK-nya sama, dan data Bapak Ibu sudah ada dalam di Dukcapil di pusat sana. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini saldonya belum terisi atau belum ditransfer oleh kementerian, nggak usah khawatir. Ini sebenarnya masih ada kendala dalam data Bapak Ibu semuanya. Datanya kendalanya di mana? Kendalanya adalah ketika nama di ATM Bapak Ibu semua, data bayarnya Ibu semua yang di ATM itu berbeda dengan data di Dukcapil. Misalnya contohnya ada tetangga saya namanya Yetnawati. Kalau di ATM-nya itu nyambung Yetnawati, nyambung ya, Yetnawati gitu nyambung. Tapi di KTP-nya ternyata itu namanya Yetna spasi Wati. Jadi ini bagaimanapun ini kan tidak sinkron dengan data di Dukcapil dengan data di ATM atau di buku tabungan. Jadi solusinya bagaimana? Kemungkinan ya, ini perkiraan saja, bukan keputusan resmi atau apa. Kemungkinan ini harus diganti dulu ATM-nya itu. ATM-nya itu harus diganti dulu dengan nama yang sesuai dengan data di Dukcapil. Ini kemungkinan saja loh ya. Ini kemungkinan. Jadi Bapak Ibu yang memang belum transfer, bersabar dulu. Pasti nanti akan ada komunikasi dari Kementerian Sosial kepada Dinas Kabupaten dan Kota untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tuh, yang pertama yang belum transfer. Tapi, itu kan masih ada kemungkinan untuk ditransfer lagi. Masih ada kemungkinan. Tapi, ada yang benar-benar nggak akan ditransfer. Yang nggak akan ditransfer itu siapa? Orang yang sudah meninggal. Jadi, KPM yang sudah meninggal tidak akan diisi lagi KKS-nya. Kalau dia sudah terdaftar di Dukcapil, melaporkan bahwa si KPM tersebut, si penerima tersebut sudah meninggal. Di data di Dukcapil dia sudah meninggal, berarti tidak akan diisi lagi. KPM-nya masih dianggap orang yang layak untuk menerima bantuan, berarti KPM tersebut harus diupdate datanya di aplikasi 6NG offline. Pengurusnya harus diganti. Ketika kemarin mungkin namanya meninggal itu ada istrinya, mungkin diganti dengan nama anaknya yang perempuan. Kalau nggak ada anak perempuan berarti bapaknya lah mungkin bisa digantikan sebagai pengurus. Begitu. Ya. Berarti kalau sudah meninggal benar-benar nggak akan ditransfer lagi. Yang kedua yang nggak akan ditransfer adalah orang yang sudah pindah. Jadi ketika dia sudah tidak tinggal di situ lagi, dan tidak ada alamat di situ, tidak temukan lagi orang yang di situ, berarti ya memang karena dilaporkan sudah nggak ada di situ, berarti memang sudah harus dihentikan bantuannya karena tidak ditemukan lagi orangnya, sudah pindah, nggak tahu kemana lagi. Ya. Kemudian adalah yang tidak ditransfer adalah yang ganda, namanya ganda. Ganda, berarti dia sudah ada ganda keluarga atau ganda identik. Itu yang nggak akan diisi oleh kementerian, kemungkinan seperti itu. Karena saat ini pemerintah memang sudah konsisten untuk memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang benar-benar konsisten, istilahnya BNB-nya itu ada. Di mana dia tinggal, disitulah dia harus sesuai dengan alamat KTP-nya. Demikian Bapak Ibu, informasi dari saya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di bawah, ditanya jawab. Bolehlah kita tanya jawab di bawah nanti. Saya akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua kalau seandainya saya mampu menjawabnya. Kalau belum saya jawab berarti mungkin saya masih ada kesibukan lain atau memang saya nggak mampu menjawab. Nanti akan saya tanyakan dulu kepada yang bisa menjawab, nanti akan saya jawab semampu saya gitu. Baiklah Bapak Ibu semuanya ya, demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti channel saya, terima kasih sudah like dan subscribe.
Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya minta bantuannya di subscribe juga supaya channel saya ini bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada Bapak Ibu semua mengenai bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Baiklah Bapak Ibu, meskipun ini ya tambahan ya, meskipun saldonya sudah masuk, sudah cair ke dalam rekening KKS Ibu semuanya, tapi harap bersabar dulu. Kemungkinan agen ini kan, agen e-warung ini masih menghitung berapa KPM bulan ini yang masuk ke data bayar itu berapa orang. Karena kan sudah disampaikan tadi, ada beberapa yang memang belum masuk karena bermasalah di datanya. Jadi agen e-warung masih koordinasi dengan penyalur, bukan penyalur, distributor. Berapa kebutuhan dari agen e-warung tersebut. Mudah-mudahan dalam minggu depan Bapak Ibu semuanya sudah bisa menerima komoditi bantuan sosial tersebut. Mudah-mudahan secepat dan tidak ada kendala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Baiklah, demikian dari saya. Oh iya, satu lagi, mengingatkan lagi masalah narkoba. Jangan sekali-sekali dekati narkoba, karena narkoba itu berbahaya buat kita semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.